Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi setelah sebelumnya kalian ulangan harian bab 2. Sekarang untuk materi IPA hari ini mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama menjelaskan materi genetik, kromosom, gen, DNA, RNA yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, menyebutkan macam-macam kromosom. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara DNA dan RNA. Sebelum Bu Ira bahas lebih jauh mengenai pewarisan sifat, Bu Ira ingin bertanya dulu pada kalian. Adakah di antara kalian yang merasa memiliki sifat atau ciri fisik yang mirip dengan kedua orang tua kalian? Nah, pasti ada ya di antara kalian yang memiliki sifat atau ciri fisik yang mirip dengan kedua orang tua kalian. Kenapa? Karena sifat atau ciri fisik yang kalian miliki itu bisa diturunkan dari orang tua kalian. Dan ada pula anak-anak sebetulnya sifat atau ciri fisik itu yang tidak dapat diturunkan dari orang tua kalian. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Tokoh yang sangat berjasa menemukan hukum-hukum genetika adalah Gregor Johann Mendel atau dijuluki sebagai bapak genetika. Di situ bisa kalian lihat Bu Ira punya pewarisan sifat pada makhluk hidup berupa peta konsep. Pewarisan sifat itu meliputi materi genetis yang terdiri dari kromosom dan gen, dan sifat beda yang terdiri dari monohibrid dan dihibrid. Untuk hari ini kita mempelajari dulu mengenai materi genetis. Materi genetik atau materi genetis yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat itu adalah kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Kromosom adalah benang-benang halus yang terdapat dalam inti sel yang mudah menyerap zat warna tertentu yang dapat menentukan pewarisan sifat. Gen itu sendiri adalah substansi kimia berupa senyawa asam nukleat yang terdapat dalam kromosom yang dapat menentukan pewarisan sifat. Gen itu dibagi menjadi dua anak-anak, ada DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonukleik acid. Nah, di situ kalian bisa melihat ada gambar atau struktur kromosom di mana kromosom itu terdiri atas dua bagian yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut sentromer. Nah, kalau di gambarnya ada di bagian tengah itu anak-anak. Sedangkan lengan kromosom atau locus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Macam-macam bentuk kromosom ada 4. Yang pertama metasentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah kromatid sehingga kromatid terbagi dua. Yang kedua submetasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah kromatid sehingga kromatid tidak terbagi sama panjang. Yang ketiga akrosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya dekat ujung. Yang keempat telosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, di situ ada gambar macam-macam bentuk kromosom. Untuk yang A itu metasentrik, yang B submetasentrik, yang C akrosentrik, sedangkan yang D telosentrik. Di situ juga ada gambar kromosom yang berupa benang-benang halus. Di situ panjang anak-anak untuk kromosom yang di dalamnya terdapat gen, sedangkan di dalam gen itu ada DNA. Mungkin untuk kata DNA atau istilah DNA kalian sudah tidak asing lagi ya. Yang biasanya misalnya kalian lihat di TV ada sinetron, ada anak atau bayi yang tidak diketahui bapak biologisnya, maka untuk mengetahuinya dengan cara mencocokkan DNA dari anak atau bayi tersebut dengan DNA bapak yang dicurigai sebagai bapak biologisnya.
Jika cocok, maka bapak tersebut adalah bapak biologis dengan anak tersebut karena memiliki kecocokan DNA. Nah, untuk DNA itu anak-anak bisa diambil dari jaringan kulit ya. Jadi jaringan kulit diambil, kemudian di dalamnya itu kan ada sel kulit. Nah, di dalam sel kulit itu ada kromosom. Di dalam kromosom itu ada kromatid. Sehingga pada kromatid itu anak-anak kan ada protein histon. Nah, dari protein histon itulah terdapat DNA yang nanti bisa diperiksa atau diteliti dari anak tersebut memiliki DNA yang mirip dengan bapak biologisnya siapa. Sebetulnya anak-anak, untuk pengertian DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA itu terdiri dari deoksiribo, yaitu gula yang kehilangan atom oksigennya, dan nucleic acid, yaitu molekul yang mengandung informasi genetik. Sedangkan RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Polimernya tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain. Nah, di situ di tabel tersebut kalian bisa melihat perbedaan antara DNA dengan RNA. Yang pertama, untuk DNA terdapat dalam nukleus, mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan RNA terdapat dalam sitoplasma dan nukleus, terutama dalam ribosom. Pada DNA membentuk rantai ganda yang amat panjang, pada RNA membentuk rantai tunggal dan pendek. Untuk DNA berhubungan erat dengan mengendalikan faktor-faktor keturunan dan sintesis protein. Kadarnya tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Sedangkan pada RNA berhubungan dengan sintesis protein dan kadarnya berubah-ubah tergantung kecepatan sintesis protein. Untuk DNA, pirimidinnya terdiri dari sitosin atau C dan timin atau T. Sedangkan purinnya ada adenin atau A dan guanin atau G. Sedangkan pada RNA untuk pirimidinnya terdiri dari sitosin atau C dan urasil atau U. Sedangkan purinnya ada adenin atau A dan guanin atau G. Jadi di poin nomor 4 itu anak-anak yang membedakan antara DNA dengan RNA itu ada pada basa nitrogen pirimidinnya, yang pada DNA di situ sitosin dan timin, pada RNA ada sitosin dan urasil. Sedangkan purinnya sama-sama adenin dan guanin. Demikian anak-anak untuk materi pewarisan sifat mengenai materi genetis yang Bu Ira sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk hari ini kalian cukup menyimak materi yang sudah Bu Ira sampaikan dan juga bisa membaca LKS atau buku paket mengenai materi genetis yang ada di bab 3. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak untuk materi yang Bu Ira sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.